Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 332017-016. Di sini saya akan memaparkan materi komposisi fungsi dan fungsi invers. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap X anggota A dipasangkan dengan tepat 1Y beranggotakan B. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal. Nah, ini himpunan A, ini namanya daerah asal. Dan himpunan B ini disebut kodomain atau daerah lawan. Nah, sedangkan himpunan C disebut range atau daerah hasil. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan F A ke B. Nah, kita masuk ke contoh soal. Itu diketahui, kita bahas nomor 1. Nah, diketahui A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi F A ke B ditentukan oleh Fx 2x min 1. Tentukan range fungsi F. Nah, di sini kita tulis diketahui dulu. Nah, diketahui A itu anggotanya itu 1, 2, 3 dan 4. Nah, Fx di sini itu 2x min 1. Nah, maka langsung saja kita masuk ke nilai Fx. Nah, Fx itu 2x min 1 dan kita rubah menjadi F1 itu menjadi X ini kita rubah menjadi 1, maka 2 dikali 1 dikurang 1 itu 1. Dan F2 nya itu kita rubah menjadi X ini menjadi 2, maka kita masukkan saja nilainya. 2 itu 2 kali 2 4, 4 dikurang 1 itu 3. Selanjutnya tuh F3. Nah, X ini kita rubah menjadi nilai 3, maka 2 kali 3 dikurang 1 hasilnya 5. Dan F4 itu 2 dikali 4 dikurang 1 itu 7. Nah, jenis-jenis fungsi khusus itu ada. Yang pertama itu fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai yang sama. Contoh, Fx sama dengan 3. Nah, X ini bilangan R atau bilangan real. Yang kedua itu fungsi identitas. Fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke dirinya sendiri dan dilambangkan oleh seperti ini garis L. Fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak. Nah, ini fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke suatu nilai positif atau 0. Lambang umum dari nilai mutlak adalah seperti ini. Nah, garis seperti ini. Ini dinamakan mutlak. Nah, misal ini mutlak. Ini kita baca mutlak X itu X, X lebih dari 0 dan min X, X kurang dari 0. Nah, yang keempat itu fungsi linear. Fungsi yang memetakan setiap X beranggotakan R ke suatu bentuk AX tambah B. Dengan A tidak sama dengan 0, A dan B konstanta. Rumus fungsinya itu Fx sama dengan AX tambah B. Yang selanjutnya itu fungsi kuadrat. Fungsi yang memetakan setiap X bilangan R ke suatu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B dan C adalah konstanta. Rumus umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi injektif, yaitu fungsi 1, 1. F sama dengan A ke B dikatakan injektif jika setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta yang paling berbeda. Definisi di atas dapat diartikan jika X1, X2 beranggotakan A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka F X1 tidak sama dengan Fx. Yang kedua itu jika Fx1 sama dengan Fx2 maka X1 sama dengan X2. Nah, ini gambarnya itu fungsi injektif itu misal ini A ke P, B ke Q,
memiliki C ke R. Nah, ini masih fungsi injektif. Nah, ini contoh fungsi injektif yang bukan fungsi injektif. Nah, ini misalnya fungsi bukan fungsi injektif. Nah, yang kedua itu fungsi surjektif atau ontah atau padah. F A ke B merupakan fungsi surjektif atau fungsi padah jika setiap unsur di B memiliki prapetah di A, atau fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan kembayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut. 1. Setiap unsur B berelemen B memiliki padanannya di A. Nah, yang kedua itu setiap unsur B berelemen B ada unsur A elemen A yang memenuhi F A sama dengan B. Nah, ini contoh gambarnya itu fungsi surjektif dan bukan fungsi surjektif. Yang ketiga itu fungsi bijektif. A ke B merupakan suatu fungsi bijektif hanya jika F surjektif dan injektif atau disebut juga koresponden satu-satu. Nah, ini fungsi bijektifnya dan bukan fungsi surjektif. Nah, yang selanjutnya itu operasi fungsi pada aljabar. Misalkan diberikan suatu fungsi fx dan gx jika df domain fungsi f dan dg domain fungsi g. Sedangkan df irisan dg tidak sama dengan 0, nilai kosong. Maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. P tambah g x sama dengan fx tambah gx, f kurang gx sama dengan fx kurang gx, f dikali gx sama dengan fs dikali gx, f dikali gx sama dengan fx, f dibagi gx sama dengan fx per gx. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui bahwa fx fx sama dengan 3x tambah gx sama dengan 2 dikali x min 1, gx nya 2x min 2. Tentukan f tambah gx. Ini berarti operasi penjumlahan. Maka kita langsung saja dengan rumus yang tadi, f tambah gx itu jadi fx tambah gx. Nah, nilai di sini itu fx nya itu 3x tambah 4. Di sini jadi tulis 3x tambah 4 ditambah gx nya di sini itu 2x min 2. Nah, kita jumlahkan saja sama-sama penyebutnya itu. Ini kan x sama x. Nah, maka 3x tambah 2x itu 5x dan 4 dikurang 2 itu 2. Jadi 5x tambah 2. Yang kedua itu diketahui bahwa fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx 2 kali x min 1 sama dengan 2x kurang 2. Nah, tentukan f dikurang gx ini operasi pengurangan. Sama seperti penjumlahan, yang membedakannya hanya dikurangkan. Nah, tadi kan kita masukkan fx-nya dan gx-nya itu 3x tambah 4 dikurang 2x min 2. Maka ini 3 dikurang 2 itu 1, maka x saja dan 4 dikurang 2. Ini kan min, jadi plus, jadi 4 tambah 2 itu 6. Nah, yang selanjutnya itu fungsi komposisi. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara
urutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan I dan dibaca komposisi atau bundaran. Secara sistematis, fungsi komposisi dinyatakan sebagai berikut. F bundaran Gx dan F Gx atau G bundaran S X sama dengan G F X. Nah, ini gambarnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan F R ke R dan G itu R ke R ditentukan oleh Fx sama dengan 2x min 3 dan Gx-nya itu x kuadrat ditambah 5. Pertanyaan itu tentukanlah G bundaran F itu 2 dikali 2 dan F bundaran G-nya itu min 3. Nah, maka kita masukkan saja di sini. Nah, G bundaran F itu 2 kan? Berarti G di sini F2 sama dengan, nah F ini kan katanya rubah menjadi 2. Jadi kita masukkan jadi G 2 dikali 2 dan dikurang 3 sama dengan 1. Jadi ini kan rumus GF-nya kan 1, ini GX-nya itu jadi X2 1 kuadrat tambah 5 itu sama dengan 6. Dan yang selanjutnya itu yang B bundaran G, nilainya itu min 3. Maka F bundaran G min 3. Maka F G min 3 sama dengan F min 3 kuadrat ditambah 5. Maka hasilnya itu 2 dikali 14 min 3 itu 25. Nah, di sini ada contoh soal lagi, itu diketahui Fx 2x tambah 1 dan F bundaran Gx 2x kuadrat tambah 2x tambah 7. Tentukan rumus fungsi Gx-nya. Sini kan F bundaran Gx, maka di sini kan 2x kuadrat min 2x tambah 7. Nah, dan Fgx-nya itu 2x kuadrat min 2x tambah 7. Maka di sini kita pindah masukkan nilai ini. 2gx tambah 1 sama dengan 2x kuadrat min 2x tambah 7. Sini 2gx sama dengan 2x ini kita pindah ruaskan. Jadi di sini min 1. Nah, jadi 7 dikurang 1 itu 6. Maka 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 6. Nah, maka dapatlah nilai Gx itu 2x kuadrat min 2x tambah 6 dibagi 2. Maka hasilnya x kuadrat dikurang x ditambah 3. Syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Jika diketahui A itu A1, A2, A3, B itu B1, B2, B3, B4, dan C1 itu C1, C2, C3, maka fungsi F A ke B dan G B ke C didefinisikan seperti gambar berikut ini diagramnya. Nah, ini gambarnya. Itu dari kedua diagram di atas dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C, itu F A1, B2 dan G B2 itu C1 sehingga G bundaran F itu A1. G B2 sama dengan C1 dan G B1 sama dengan C1 sehingga G bundaran F A2 dan C1. Nah, G B3 itu sama dengan C3 dan G B3 sama dengan C3 sehingga G bundaran F A3 sama dengan C3. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G atau bisa dibaca dengan G bundaran. G bundaran F. G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan lebih dahulu daripada ini. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis F bundaran Gx atau Fgx. G bundaran Fx itu Gfx. Nah, di sini ada gambarnya. Sedangkan untuk F bundaran G itu fungsi komposisi dengan G dikerjakan lebih dahulu daripada F. Ini gambarnya. Sifat-sifat fungsi komposisi. Komposisi fungsi memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu komposisi fungsi tidak komutatif.
F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F, dan yang kedua itu komposisi memiliki sifat asosiatif, yaitu F bundaran G X ini F bundaran G itu X. Ada elemen identitas, yakni IX sama dengan X, artinya untuk setiap F akan berlaku F bundaran I atau I bundaran F sama dengan F, dengan IX sama dengan X adalah fungsi identitas. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui F R ke R dan G R ke R dan H R ditentukan dengan rumus Fx 2x tambah 1 Gx 3x dan Hx x2 dikurang 2. Fungsi identitas I pada R ditentukan oleh rumus Ix sama dengan S. Tentukan rumus fungsi yang dinyatakan dengan F bundaran Gx, G bundaran X, G bundaran Hx, F bundaran G bundaran dikali bundaran H X. Nah, di sini kita selesaikan soalnya tadi kan yang pertama itu F bundaran G. Maka kita langsung saja masuk ke nilainya, itu F bundaran Gx, F Gx itu 2, 3x ditambah 1. Nah, maka di sini 6x ditambah 1, dan yang ke B-nya itu G bundaran F. Berarti yang tadi kan G bundaran F. Nah, di sini kita masukkan saja nilainya. Maka kita masukkan nilai G-nya tadi 3 dan Fx-nya itu 2x tambah 1, maka dikalikan 3 kali 2x itu 6x dan 3 dikali 1 itu 3, jadi 6x tambah 1. Dan C itu ditanyakan G bundaran H, jadi G Hx. Nah, G itu 3, maka Hx itu x2 ditambah 2, jadi 3x2 ditambah 6. Nah, yang D itu ditanya F bundaran G dikali bundaran H X. F bundaran G dan Hx itu F bundaran G dikali X2 tambah 2. Maka F bundaran G itu nilainya 6x kuadrat tambah 2 ditambah 1, maka 6x kuadrat ditambah 11. Dan selanjutnya itu fungsi inverse. Untuk memahami suatu inverse, perhatikan uraian berikut ini. Misalkan F 3,A, 3A, 5,B, 7C, 9D. Maka fungsi balikan dengan anggotanya F itu kita balikan. Ini kan 3,A, ini 5,B. Maka kita balikan saja. Jadi A,3, 5B, C,7, D,9. Nah, disebut inverse fungsi F. Fungsi ini biasanya dinotasikan dengan F pangkat N-1. Dengan demikian, inverse fungsi di atas adalah F-1, A3, B5, C7, dan D9. Pengertian fungsi inverse. Nah, di sini ada gambar. Jika fungsi F meletakkan A, nah ini kan fungsi F meletakkan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan F. Nah, ini kan berurutan F. Maka X, Y, X beranggota A dan Y beranggota B. Maka fungsi inverse F dilambangkan dengan ini, F pangkat min1 ini. Relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan inverse atau F-1, yaitu YX, Y beranggota B dan X beranggota A. Menentukan fungsi inverse. Suatu fungsi F akan mempunyai inverse, yaitu F-1 jika dan hanya jika fungsi F bijektif atau dalam korespondensi 1,1. Misalkan fungsi dari A ke B, maka F-1 merupakan fungsi inverse F jika berlaku F pangkat min1 of X itu bundaran F, X dan F bundaran F-1 dikali X sama dengan X. Nah, ini fungsi F-nya dan ini fungsi inverse-nya. Ini kan A1. Nah, ini yang lawan. Jadi kita balikan saja, A ini ke sini dan B ini ke sini. Nah, langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse itu yang pertama, misalkan Y sama dengan Fx kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan GY. Tuliskan X sebagai inverse Y sehingga inverse Y sama dengan GY. Ubahlah variabel Y dan X sehingga didapat rumus fungsi inverse X.
Kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu diketahui R ke R, F-nya R ke R ditentukan oleh rumus Fx-nya itu 2x min 3, tentukan rumus fungsi inversnya. Langsung saja kita masuk ke nilainya, yaitu Y sama dengan F X Y. Fx-nya tadi 2x min 3, kita langsung ubah saja 2x min 3. Maka kita cari nilai Y-nya. Nilai X-nya 2x, ini pindah Y tambah 3, maka X Y tambah 3 di sini untuk mencari nilai X-nya dibagi 2, maka dapatlah inversnya X tambah 3 per 2. Syarat agar suatu fungsi mempunyai invers. Semua himpunan yang dipetakan oleh fungsi mempunyai invers. Invers dari himpunan tersebut terdapat berupa fungsi atau bukan fungsi. Nah, ini gambarnya. Dari gambar yang pertama ini, himpunan A yang beranggotakan A1, A2, A3, A4 dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B yang beranggotakan B1, B2, B3. Daerah hasil adalah A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A4, B2. Nah, pada gambar yang kedua itu himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke himpunan A, daerah hasil yaitu B1, A1, B2, A2, B2, A4, B3, dan A3. Pemetaan B ke A itu diperoleh dengan cara menukarkan atau membalik pasangan tersebut. Misal F A ke B atau B merupakan balikan dari F dinotasikan G itu sama dengan inverse, sering disebut G merupakan fungsi inverse. Sifat-sifat fungsi inverse. Nah, ini perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Jika terdapat fungsi komposisi G bundaran F, maka G bundaran F dapat dipandang sebagai suatu fungsi tunggal, sehingga pada fungsi tersebut dapat dicari inversnya. Dari gambar di samping, A ke B itu B ke C. Dengan F dan G berkorespondensi 1, 1. Sedemikian sehingga H sama dengan G bundaran F, maka H-1 atau inversnya itu F-1 bundaran G-1. Dalam hal ini G bundaran F-1 sama dengan H-1 disebut fungsi inverse dari fungsi komposisi, sehingga diperoleh sifat fungsi inverse seperti ini. G bundaran F pangkat F-1 X sama dengan F-1 bundaran G-1 X. G bundaran F-1 X sama dengan F-1 bundaran G-1 X. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.